Akhirnya banyak anak-anak muda yang hari-hari ini tumbuh, yang tadi lu bilang itu Fatherless. Generasi tanpa bapak. Susahnya jadi Kristen. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang SJK susah jadi Kristen. Kita mau bahas tentang yang namanya hati Bapak. Hati Bapak. Tapi tidak fokus ke situnya, tapi lebih fokusnya kepada broken home. Nah, biasanya nih banyak nih kaum bapak yang bikin anak-anaknya itu broken home. Pertama dibikin broken heart, akhirnya jadi broken home gitu. Bagus juga. Nah, makanya kita hari ini mau bahas tentang anak-anak yang broken home. Nah, gitu. menarik nih. Ada suatu jurnal. Apa tuh? Suatu artikel yang ditulis oleh Antino Dio Martin. Dia bilang begini. Jadi waktu pemerintahan Presiden Amerika masih Obama, itu terjadi gelonjak kriminal yang begitu tajam, meningkat. Akhirnya disuruh para ahli datang gini, teliti ini kenapa sih sampai bisa begini. Nah ternyata hasilnya diselidik, hasilnya adalah orang yang melakukan kriminal yang begitu tinggi gitu, ternyata punya latar belakangnya yaitu fatherless. Gitu. Bahkan sampai di Amerika itu 85% anak-anak yang bermasalah ternyata tumbuh tanpa ayah. Orang yang melakukan kriminal ternyata adalah orang-orang yang fatherless. Seperti itu. Terus 71% anak sekolah menengah berhenti sekolah ternyata juga gara-gara tanpa ayah, fatherless. Jadi ternyata dampak dari broken home, fatherless, dan mungkin juga bisa motherless kali ya. Itu dampaknya sangat-sangat signifikan gitu. Ya kan? Nah, biasanya juga gini, karena menurut gue tuh ada ayatnya di mana gue lupa pokoknya. Banyak orang-orang tuh orang tua tuh hanya memfokuskan kepada hormatilah kedua orang tuamu, ya kan, supaya panjang umurmu. Nah itu biasanya tuh banyak tuh jadi tanpa sadar pemakaiannya itu dipakai sama orang tua buat bikin anak-anaknya tuh nurut. Gitu. Tapi juga sebenarnya Alkitab itu adil, Dok. Alkitab itu juga bilang, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Marah boleh, tapi jangan bangkitkan amarah anakmu. Dengan katanya sebenarnya gini, Alkitab tuh adil banget. Jadi Alkitab itu mengatakan kita harus menghormati orang tua, tapi satu sisi orang tua itu sebenarnya harus mencintai anaknya. Jangan sampai anaknya marah, memperlakukan dengan baik. Makanya banyak anak-anak yang broken home menurut gue karena banyak orang tua, oknum orang tua ya bisa dibilang ya, yang ternyata cuma menekankan hal demikian gitu loh. Hormati, jadi otoriter nih gitu loh. Jadi otoriter, jadi tanpa sadar dia lupa bahwa sebenarnya bagaimana kita untuk menyayangi itu anak-anaknya. Akhirnya banyak anak-anak muda yang hari-hari ini tumbuh, yang tadi lu bilang itu fatherless. Generasi tanpa bapak. Punya bapak, tapi pada akhirnya nggak berfungsi. Karena saya mau kasih tahu satu hal ini, bahwa sebenarnya bapak itu bukan sekedar status, tapi fungsi. Iya benar. Gitu. Enak nih kalau ngomong sini sama yang expertnya nih sebenarnya nih. Tapi Kak Yeri, Anda susah sekali dihubungi gitu. Ayah hadir gitu kan. Bercanda ya Kak. Gitu. Nah, ini kan Bill udah punya anak nih sekarang. Dan kita lihat bahwa Dudu ini lagi tantrum-tantrumnya nih sekarang nih. Nah, lu gimana sebagai orang tua, Bill? Apakah lu amarah? Kebalik ya, jadi gue yang amarah. Oke, kalau gue pribadi kan, ya gue baru 2 tahun jadi ayah. Ya kan, baru mau 2 tahun jadi ayah. Tapi hadir kan? Hadir terus. Hadir terus. Iya, jadi memang awal untuk jadi ayah itu susah banget ya, karena lo biasa bebas, biasa mau ngapa-ngapain gampang. Sekarang pas punya anak tuh lo segala sesuatu mikir. Gitu kayak gue kan misalnya gue lagi ngerjain tugas lagi apa, tiba-tiba ada aja harus ganti pampers lah misalnya, atau dia mandi, kasih makan atau segala macem. Itu tuh jujur awal-awal tuh bikin emang stres gitu ya. Dan ditambah kalau dia lagi tantrum tuh. Nah itu tuh tantrum itu bingung juga ya, itu kenapa ada fase kayak gitu. Tapi memang itu emang bikin bukan cuman dia yang tantrum, tapi orang tuanya bisa jadi tantrum juga. Gitu. Makanya kan ada namanya makanya ada namanya baby blues kan. Baby blues. Biasanya yang kena orang ibu-ibu tuh ya. Karena emang ngurus anak itu sesusah itu. Karena bagi gue setelah gue punya anak emang lebih susah
jaga anak dibandingin kerja. Gitu ya. Karena memang jaga anak tuh intens banget ya. Iya. Makanya ibu-ibu rumah tangga tuh apresiasi banget sih. Mereka kuat Iya, banget benar. gitu Oh, ya. keren ya. Nah, jadi cara gue menghadapi sikap gue untuk menghadapi anak gue Yehuda yang udah pasti itu nomor satu hubungan dengan Tuhan dulu sih itu. Karena tanpa kita punya hubungan pribadi sama Tuhan, tanpa ada pimpinan Roh Kudus lu nggak akan kuat. Menurut gue ya, dari pengalaman gue, kita bisa hilang kewarasan gitu loh. Itu yang pertama. Karena kan damai sejahtera. Tapi yang kedua, kita harus juga banyak belajar sih dari orang-orang yang ahli gitu loh maksudnya. Kayak banyak yang bilang kalau sama anak tuh jangan terlalu keras, apalagi anak bayi, karena kan dia belum tahu apa-apa ya. Benar. Gitu kan. Nah jadi di situ gue belajar untuk kalau di setantrum apapun gue berusaha untuk ngejaga jangan sampai nih tangan melayang ke mukanya gitu loh misalnya, padahal masih bayi kan, gitu. Nah jadi dari situlah gue belajar supaya bagaimana gue bisa mengerti anak dan jangan sampai dia masih masa kecilnya jadi rusak trauma karena kekerasan dari gua gitu sih kalau dari gua. Benar sih, benar. Jadi sebenarnya itu peranannya penting ya. Sebenarnya kayak satu sisi juga sebagai bapak sebenarnya juga mungkin ngelihat anaknya itu kayak kesel gitu loh. Iya kan? Tapi satu sisi juga sebenarnya jauh lebih penting adalah seorang bapak itu harus banyak ngalah. Iya. Itu memang berat itu. Di satu sisi kita harus sabar. Ya gue belum punya anak sih. Tapi mungkin lo berdua kan lebih anak rohani banyak. Anak rohani banyak. Tapi anak jasmani, anak biologis belum punya gitu. Nah, lo gimana? Maksud gue apakah menurut kalian tuh juga menurut gue ayah tuh harus lebih ngalah sama anaknya gitu. Coba ini Pak Nando nih. Kalau ngalah sih memang udah harus ya. Iya mau nggak mau. Abis gue bercontoh aja ya. Gue pernah nggak sengaja itu ngejatuhin air minum Energy tuh. Umur 4 tahun tuh, masih 4 tahun, baru 4 tahun. Nggak sengaja, ya gue pikir nggak terjadi apa-apa kan gitu. Karena jatuhnya gue langsung angkat lagi kan gitu. Nah itu pagi, pas malamnya dia langsung ngomong tuh tiba-tiba, Papi nggak minta maaf tadi jatuhin itu apa namanya minuman gitu. Gue langsung kaget. Oh iya ya. Terus gue pikir kan, apa gue harus minta maaf? Ya udah. Gue ajarin minta maaf gitu-gitu. Gue ajarin minta maaf. Akhirnya pun juga dia kalau lakuin sesuatu tantrum pasti kan. Tapi endingnya pasti ujungnya minta maaf tadi udah teriak gitu. Oh, iya, bagus. Jadi kayak wah berarti anak sekecil itu inget ya. Iya. Gitu. Berarti kalau kita investasinya banyak melukai dia, gue rasa itu ingin sampai gede. Padahal cuma numpahin itu. Iya. Gimana lu gamparin? Ngapain gambarin atau mengeluarkan kata-kata membandingkan dia. Bener sih, kata-kata kasar itu tuh kata-kata kasar, digesper, melukai, merendahkan, terus dibeda-bedain. Kok itu pintar kamu enggak gini-gini. Nah itu mungkin yang tadi Inul bilang, yang lebih mengerikan bahwa ada ayah, ada bapak, tapi fungsinya nggak ada. Atau malah ada dia, anaknya balik kesel. Ngapain sih ada dia? Gue pernah tuh, kan gue juga ngajar SMP ya gitu. Kok sering cerita sama anak, kok males di rumah gitu. Padahal bapaknya ada di rumah, mamanya di rumah. Kalau gue jadi dia, gue sakit, gue nangis, gue kayak gitu. Iyalah. Dulu aja udah nggak nyariin gue nangis. Sedih. Gitu. Nah, kayak gitu. Tapi paling gini, kalau menurut gue apa yang harus dilakukan, karena mungkin seorang bapak mungkin ya, ini gue nggak coba membela dua belah pihak, tapi seorang bapak mungkin dia capek kerja, ada masalah di kantor, ya kan, mungkin dia menghadapi bosnya dan segala rupanya, ternyata pas di rumah dia dapatnya ternyata anaknya bandel, mungkin anaknya ngerokok, ya kan, anaknya misalkan ngelakuin hal-hal yang tidak berkenan di hati bapaknya gitu. Nah menurut lu nih sebagai seorang bapak berdua nih, apa yang harus dilakuin sebenarnya jadi seorang bapak kayak gitu? Kalau gue jawabnya bukan dari diri gue pribadi. Kalau gue jawabnya dari sisi bokap gue yang punya anak bandel kayak gue. Benar. Jadi kan mungkin ada yang bilang ya mungkin lu bandel karena lu ngeliat bapak lu bandel. Contoh. Ada kan yang gitu ngeliat bapak yang ngerokok ikutan ngerokok. Nah masalah ini bapak gue bersih nih. Ngerokok kagak nih. Ngerokok enggak, minum enggak, ya kan. Ya hamba Tuhan banget gitu. Nah, tapi guanya bandel banget istilahnya gitu loh. Ya di DO 2 kali segala macam. Ngerokok iya dan lain sebagainya lah ya. Gitu. Nah, cuman gue belajar dari bokap kok dia bisa sabar gitu. Nah, dari situ gue belajar di sini ya memang nggak bisa dibohongin. Semua itu karena hubungan kita sama Tuhan. Itu dulu sih.
Kok gue kalau gue bayangin gue jadi bokap gue, mungkin gue udah dibuang kali. Gitu loh. Kesalahan pasti ada manusia soalnya. Iya, maksudnya kok ini menurut gue hal yang aneh. Maksud gue, oke, waktu gue kecil, gue emang digesper dulu. Cuma pas gue gede, gue udah nggak digituin karena bokap tahu kalau gue digituin, justru sakit hati kan. Jadi waktu gue bandel pas gede, dia udah nggak main tangan lagi, tapi dia cuma ucapan nasihat, gini-gini. Tapi gue tetap melakukan hal itu, ngerti sih lo? Maksud gue kalau kita sebagai manusia kan pasti Gak sabar. Ya iyalah lo, ini anak. Minimal dimasukin ke museum tuh pesantren. Iya. Kalau kesana tuh seminari gitu kan. Sana sekolah 3 tahun. Ke Pak Yunus kan di pelepasan tuh. Iya. Gitu. Atau Cuman masukin kamar mandi gitu. dari situ gue belajar sih, memang kunci utamanya justru hubungan kita sama Tuhan. Karena dengan kita berhubungan dengan Tuhan, dipimpin Roh Kudus, buah roh akan lahir dengan sendirinya. Berarti kasih ya. Benar. Kasih tuh akan ngajarin kita bagaimana kita nge-treat anak kita nih gitu ya. Kalau tanpa itu menurut gue aduh. Gue setuju sih. Itu mungkin ini psikologi aja. Iya benar. Beda. Makanya gue setuju sih dengan hal itu bahwa ternyata hubungan dengan Tuhan tuh penting. Baik anaknya, baik bapaknya gitu. Iya, Karena dengan demikian kita akan menentukan mana yang baik dan jahat itu bukan menurut kita. Gitu. Makanya bokap bisa menentukan mana yang baik dan yang nggak baik itu buat lo itu bukan karena kehendaknya dia, tapi karena kehendaknya Tuhan kan, dia tahu kehendaknya Tuhan. Dan itu yang pada akhirnya ngebentuk lo juga jadi hamba Tuhan hari ini kan. Nah itu maksud gue dengan hubungan dia sama Tuhan, kesabaran dia terus hidup sama Tuhan, akhirnya bukan dia yang ngerubah gue, tapi Roh Kudus sendiri yang dia bersahabat. Mengubah diri gue. Benar. Gitu. Nah, kalau konteksnya anaknya yang apa namanya? Anaknya yang tersakiti. Udah broken ya, udah broken. Anaknya yang tersakiti. Ya, mungkin bisa tanya Ino kali ya. Nah, Ino nih. Konteks anak soalnya katanya konteks bapak nih. Konteks bapak nih. Konteks anak nih. Kalau tadi bapaknya yang tersakiti nih. Sekarang anaknya tersakiti. Kalau Ino nih gimana? Ya kalau gue balik lagi ya. Ada tisu ya? Banyak orang yang kok gue liat ya broken home itu sama papanya kok perempuan tuh jadi perempuan yang gampangan. Gue bilang nggak semuanya, tapi kebanyakan yang lo temukan lah, yang lo temukan. Iya, jadi gampang banget nih dapet cowok-cowok dapetin cewek ini gampang banget karena dia broken sama bapaknya. Kalau cowok itu lebih banyak lagi kayak misalkan bisa jadi kayak banci atau gimana, lebih jadi gay karena gue nggak suka. Atau bisa kasar banget ya? Bisa kasar banget. Jadi ekstrim gitu. Jadi ekstrim gitu dan bahkan ada yang juga kan, gue akan balas dendam nih gitu. Tanpa sadar akan balas dendam sama anaknya. Anaknya dihabisin. Gitu. Makanya orang tuh sering bilang bahwa, wah dulu kalau papa nih sama kakekmu tuh, wah dihajar dan segala rupa gitu. Pada akhirnya jadi balas dendam. Nah kalau gue pribadi sih, gue bersyukur adalah gue ada di lingkungan yang cinta Tuhan. Gitu. Ada di lingkungan yang sehat. Dan sebenarnya ya itu tidak akan sebenarnya nggak 100% akan mengobati sebenarnya, tetapi dengan demikian gue akan lebih banyak dengar pendapat-pendapat yang benar gitu loh, positif yang pada akhirnya ujung-ujungnya akan bisa berdamai dengan orang tua kita. Makanya kalau dari sisi anak-anak yang broken home, jangan cari ke clubbing, jangan cari ke tempat-tempat yang lain, cari Tuhan di gereja, cari komunitas yang sehat. Contohnya ada Home for Generation, ada banyak juga di dewasa muda, ada JC, gitu loh. Kalau sekolah minggu ada sekolah minggu, sekolah minggu juga udah ada sih. Gitu, makanya larinya lah ke situ gitu loh. Jangan lari ke yang lain. Kalau yang lain percayalah, one day bukan semakin baik, kita akan semakin jahat. Gitu. Udah pas ya? Pas. Aman. Oke, thank you teman-teman bagi yang diberkati oleh video ini. Boleh di-share dan juga boleh juga nonton video kita yang berikutnya. Tetap di Millennial Baper.